Pada awal abad ke-13 pemirsa, di Jawa ini dihebohkan dengan salah satu raja Jawa yang mana yang bersangkutan itu mengaku dirinya sebagai Tuhan. Karena pengakuannya sebagai Tuhan itulah sang raja itu kemudian menyuruh rakyatnya untuk melakukan penyembahan atau pemujaan terhadap dirinya. Bukan hanya rakyat biasa saja, raja tersebut juga menyuruh para Brahmana atau para pemuka agama waktu itu, pemuka agama Hindu-Buddha waktu itu untuk melakukan penyembahan terhadap dirinya. Atas kelakuan daripada raja tersebut tentu para Brahmana itu sebagiannya melakukan penolakan. Namun penolakan yang dilakukan oleh para Brahmana itu rupanya menjadi sebab dihukum matinya mereka. Raja Jawa yang mengaku sebagai Tuhan ini pemirsa adalah raja yang bernama Prabu Kertajaya. Prabu Kertajaya ini dalam sejarah dikisahkan sebagai raja dari kerajaan Kediri yang memerintah Kediri dari tahun 1185 hingga tahun 1222. Raja ini pemirsa mengaku dirinya sebagai Tuhan atau sebagai salah satu dewa Trimurti yang ada dalam agama Hindu itu. Kisahnya itu dikisahkan dalam naskah Pararaton. Dan beliau ini dalam sejarah juga dikisahkan sebagai raja ketujuh dari kerajaan Kediri sekaligus juga raja terakhir dari kerajaan Kediri. Bahwa singkat cerita pemirsa, raja tersebut itu karena mengaku sebagai Tuhan, ya rakyatnya itu suruh memujanya, menyembahnya begitu. Dan tidak itu saja, bahwa Raja Kertajaya juga menyuruh para Brahmana untuk melakukan pemujaan atau penyembahan terhadap dirinya. Dan hal ini terang saja ditolak oleh para Brahmana, karena hal itu menurut para Brahmana adalah perbuatan yang sesat. Mengaku Tuhan itu perbuatan yang sesat. Atas penolakan para Brahmana terhadap pengakuan Raja Kertajaya yang mengaku Tuhan itu, ya nantinya para Brahmana ini dihukum mati. Secara yang terang-terangan menolak itu dihukum mati gitu. Sementara sebagiannya lain lagi itu dikisahkan melarikan diri. Dalam kisah tersebut itu pemirsa, bahwa untuk meyakinkan rakyatnya atau untuk meyakinkan para Brahmananya bahwa Raja Kertajaya itu adalah betul-betul dewa yang patut disembah, itu adalah dengan cara mempertontonkan kesaktian di depan rakyatnya gitu. Jadi si raja itu bahkan mampu duduk bersila begitu di atas tombak yang sedang berdiri gitu. Sakti gitu. Sehingga atas kesaktian yang dipertontonkannya itu banyak orang yang percaya jika yang bersangkutan itu dewa yang patut dipuja dan disembah begitu. Tapi para Brahmana ini sama sekali tidak percaya, dan mereka itu lebih memilih dihukum mati ketimbang mempercayai bahwa rajanya itu sebagai Tuhan atau sebagai dewa utama dalam Trimurti itu. Raja Kertajaya ini pemirsa, atas kelakuan para Brahmananya yang tidak mengakui ketuhanannya ini, kemudian yang membantai habis para Brahmana yang mengingkarinya. Meskipun demikian, sebagian di antara para Brahmana itu rupanya juga berhasil melarikan diri dari kota Raja Kediri, dan sehingga mereka itu bersembunyi. Kemudian pada waktu saat yang bersamaan pemirsa, di Tumapel atau di Singosari, salah satu wilayah kerajaan bawahan Kediri, itu sedang terjadi penggulingan kekuasaan dari Tunggul Ametung kepada Ken Arok. Ken Arok ini kan dalam sejarah itu kan telah membunuh Tunggul Ametung dan nantinya menjadi penguasa di Tumapel. Nah, Ken Arok ini orang pintar pemirsa. Jadi ketika suasana Kediri pada waktu itu diguncang prahara itu, pemberontakan para Brahmana itu, Ken Arok itu ya memanfaatkan suasana dan mereka itu melakukan
perlindungan terhadap para pelarian atau para brahmana pelarian itu. Jadi para brahmana itu diambil oleh Ken Arok, dilindungi di Tumapel atau di Singosari, dan kemudian karena Ken Arok ini pintar dan misinya itu ingin menjadi raja di seluruh tanah Jawa pada waktu itu ya, dan misinya juga ingin menjadi raja di raja begitu ya, si Ken Arok ini memanfaatkan suasana para Brahmana itu, dan akhirnya terjadilah deal politik antara para Brahmana dan Ken Arok itu. Jadi para Brahmana itu mendukung penuh Ken Arok menjadi raja yang eksis di Pulau Jawa apabila Ken Arok itu mampu menumbangkan Raja Kertajaya gitu. Jadi Ken Arok dan para Brahmana itu akhirnya bersatu, dan kemudian sebagai gantinya ya para Brahmana ini kemudian memobilisasi rakyat untuk berbondong-bondong melakukan dukungan terhadap Ken Arok untuk melakukan perang terhadap Kediri apabila Kediri itu melakukan serbuan ke Tumapel. Dan singkat cerita pemirsa, akhirnya para Brahmana ini yang telah mampu memobilisasi masyarakat untuk mendukung Ken Arok ini pada akhirnya sukses mengumpulkan orang-orang untuk melakukan pemberontakan. Dan singkat cerita pemirsa, kemudian terjadi peperangan antara Tumapel, kerajaan bawahan Kediri dengan Kediri, terjadi peperangan besar. Namun karena Tumapel itu didukung oleh kebanyakan rakyat yang dimobilisasi oleh para Brahmana itu, akhirnya perang pun dimenangkan oleh pihak Ken Arok karena banyak dukungan. Dan singkat cerita Raja Kertajaya itu nantinya terbunuh, dan pada akhirnya nantinya itu Ken Arok menjadi raja di seluruh tanah Jawa dan Kediri menjadi bawahan Tumapel. Jadi begitu pemirsa kisah mengenai Raja Kertajaya, yang mana raja tersebut itu mengaku sebagai Tuhan.